Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. Satu episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Halo Sobat Buleleng, berjumpa kembali dalam Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program podcast dari pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kominfo Santi Buleleng yang tayang satu episode setiap minggunya. Kali ini bersama saya Dewi Lestari. Dan sahabat Buleleng, untuk episode kali ini kita menghadirkan narasumber yang sungguh luar biasa kiprahnya dalam dunia kemanusiaan. Mungkin sahabat Buleleng beberapa sudah mengenal beliau, dan juga beliau ini sungguh luar biasa, sudah sempat diundang juga dalam sebuah acara TV nasional di mana menceritakan tentang bagaimana kiprah beliau khususnya di Buleleng tentang kemanusiaan. Baik sahabat Buleleng, tanpa menunggu lama langsung saja kita sapa Bapak Made Eka Tirtayana SEMM. Beliau selaku Ketua Buleleng Social Community. Tapi pada kesempatan ini saya panggilnya Bli Eka aja ya. Bli Eka, gimana kabar? Baik, sehat ya, semua dilancarkan. Oke, terima kasih sudah berkenan datang Bli Eka di tengah semua kesibukannya. Terima kasih sekali lagi. Dan langsung saja Bli Eka ya. Saya ingin tahu nih bagaimana sih awal mulanya sekali Bli Eka ini tertarik untuk bergerak dalam dunia kemanusiaan sekaligus juga membentuk Buleleng Social Community ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi ya. Jadi saya sangat apresiasi ya Dinas Kominfo juga bisa mengemas acara ini dengan luar biasa ya, informasi yang disampaikan secara digital ya, apalagi sekarang sudah transformasi digital, masyarakat juga sudah makin mudah mendapatkan informasi dari apa yang di-share sama teman-teman Kominfo. Ya, jadi perjalanan saya di dunia kemanusiaan berawal dari tahun 2013 ya. Oke. Nah, di tahun 2013 itu adalah mulai membantu secara personal dulu ya. Secara personal diri sendiri, jadi dari penghasilan yang saya terima per bulannya, saya juga seorang pegawai di salah satu BUMN ya. Jadi itu saya kumpulkan, sisihkan setiap bulan itu paling hanya 2 paket sembako awalnya itu. Jadi setiap perjalanan di weekend, Sabtu atau Minggu, biasanya saya kan jalan-jalan tuh pulang kampung ya, begitu melihat misalkan ada masyarakat kurang mampu, baik lansia maupun apapun ya, sembako yang saya bawa di kendaraan itu ya saya kasih ke mereka. Jadi bermula dari itu lama-kelamaan ya kok semakin banyak ya yang rasanya perlu saya lakukan untuk Buleleng tercinta ini. Jadi bukan hanya sebatas itu, saya juga berpikir bagaimana kita menggerakkan sesuatu dengan konsep menyamu beraya ya, membuka hati seluruh masyarakat Buleleng yang nanti akan kita salurkan secara bersama-sama. Nah, bergerak dari itu kebetulan pada saat tahun 2015 sudah 2 tahun berjalan. Nah, saya mulai ketemu sama satu kasus nenek sama kakek yang rumahnya bedeng, betul-betul bedeng. Jadi beliau lumpuh. Nah, semenjak dari itu saya mulai mengumpulkan, men-share melalui media sosial. Ya, pada saat itu melalui Facebook lah. Nah, di saat kita share melalui Facebook, kita ceritakan kondisi kehidupan beliau yang hidup berdua. Ya, kakeknya sudah lumpuh, neneknya juga sudah nggak produktif untuk bekerja. Nah, rumahnya berasal dari daun kelapa yang disusun. Nah, mulai itu saya mulai bergerak, ya mencoba ya menggugah hati masyarakat Buleleng. Ya pada saat itu terkumpul sekitar 7 juta ya. 7 juta. Nah,
pada saat terkumpul 7 juta itu saya berpikir adalah bagaimana nantinya untuk merehab ini. Jadi saya koordinasi dengan kepala desa setempat, koordinasi juga dengan teman-teman TNI. Jadi teman-teman TNI udah mulai bantu dengan tenaga. Jadi teman-teman TNI bantu tenaga, ya kita memberikan material, dan juga pemerintah desa setempat juga ikut terlibat dalam gotong royong. Boleh tahu desanya itu di mana? Itu Desa Kaliasem ya, Desa Kaliasem. Mungkin kalau teman-teman searching lagi Facebook Buleleng Social Community pasti akan ketemu dengan kegiatan itu. Jadi mulai dari itu cikal bakal kita awalnya bedah rumah. Nah, itu bedah rumah pertama kita di tahun 2015. Nah, itu yang terjadi. Tapi pada saat itu ya kita masih bergerak sendiri-sendiri, organisasi perorangan-perorangan, belum terbentuk organisasi sebenarnya secara resmi ya. Jadi masih kalau dalam bahasa Bali itu sekedemen lah. Ya, yang demen-demen aja bergerak di sosial, ayo ikut bergabung. Belum berbentuk badan hukum pada saat itu, ya belum berbentuk kelompok. Nah, itu cikal bakal awal mulanya sih, Mbak Dewi. Nah, jadi dari kasus itu kemudian Bli Eka dan teman-teman itu tergugah ya untuk membuat. Betul. Jadi secara resmi ini BSC berdiri pada tahun berapa jadinya, Bli Eka? Nah, setelah kejadian itu maunya saya berpikirnya adalah, oh ya udah, ini udah cukup dah bagi kita. Jadi maunya berpikir mungkin hanya sampai di sini aja, nggak ada kelanjutannya, seri-seri berikutnya. Nah, ternyata pada saat itu setelah kita publish di media sosial, ternyata makin banyak yang mengajukan data ke kami. Oh, menjadi relawan gitu ya? Jadi yang ngasih kami, oh Pak Eka, ini kayaknya layak dibantu. Ini ada lansia, nah mulai ada yang sakit, kena kanker. Ya mulai kita bantu biaya pengobatan, mungkin yang belum tercover mungkin ya, yang masih tercecer belum tercover jaminan kesehatan, ataupun mungkin yang sudah tercover jaminan kesehatan tetapi secara akomodasi baik transport dari Singaraja menuju ke pelosok kayak Grogga, daerah timur misalkan. Nah mungkin kesulitannya itu ya itu kita bantu. Jadi sisi transportasi sama akomodasi selama melaksanakan pengobatan ya kita bantu. Itu. Jadi secara resmi sebenarnya secara akte notaris kita sudah terbentuk di tahun 2015 setelah kejadian bedah rumah itu ya kita bentuk, tapi baru sebatas kelompok akte notaris saja. Nah lama perjalanan ya setiap bulan kita nggak hanya 1 atau 2 bedah rumah aja yang kita kerjakan. Bahkan 1 bulan itu di tahun 2016, 2017, 1 bulan itu bisa mencapai 4-5 rumah setiap bulannya. Itu baru rumah ya. Belum lagi bantuan untuk pendampingan beasiswa anak asuh. Anak asuh yang memang putus sekolah, ya kita kasih stimulus untuk biaya sekolah setiap bulannya. Itu. Nah, saat ini BSC sudah ada badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi sebenarnya kita bentuknya adalah perkumpulan sosial sesuai dengan SK Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2022 kemarin ya. Nah itu sudah terbentuk. Nah sekarang kita ada beberapa bagian yang kita fokuskan ya, selain di sisi bedah rumah, pendampingan kesehatan, beasiswa untuk anak asuh. Kita juga buka program digital marketing. Ya, jadi kita juga melihat ya fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi sekarang ini kan sudah ada pergeseran antara dunia yang masih manual ke dunia digital. Segala informasi, segala pekerjaan semuanya berbasis digital ya sekarang. Nah, makanya saya juga mengadopsi dari apa yang sudah inovasi yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo ya, Kominfo Buleleng. Jadi informasinya sudah mulai tertata ya secara digitalnya, beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi sekarang sangat mudah mendapatkan informasi dimanapun kita berada. Kalaupun saya memang ada di luar Buleleng ya, kalau melihat
ingin informasi update ya lihat Kominfo aja. Oke. Itu yang melihat paradigma itu ya saya bergugah membuka pelatihan digital marketing. Satu session itu adalah 10 orang. Ya, jadi semuanya gratis. Kita latih selama 3 bulan dari desain dulu, dari paradigma strategi marketingnya seperti apa, sehingga nantinya berharap bisa membantu anak-anak muda yang di Buleleng untuk berkreativitas ya secara digital. Ya sekarang ini masih batch 2 ya yang sedang berlangsung. Ya tujuannya adalah membantu anak-anak tak lulusan SMA di Kabupaten Buleleng yang belum terserap dunia kerja. Jadi kalau anak SMA umum ya, kalau SMK sih udah biasa lah, apalagi SMK yang dapat jurusan desain ya, desain yang itu desain visual, yang itu udah biasa mereka melakukan buat konten, desain iklan ataupun desain untuk player tertentu. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang tamatan SMA murni? Nah kalau kita lihat di pelosok ya, pelosok barat, timur, ataupun di daerah selatan Buleleng, ya di Busungbiu gitu kan, banyak anak-anak SMA itu begitu mereka tamat, nggak punya biaya, nah mereka jadi susah ya bersaing dalam dunia kerja. Nah makanya dengan fenomena seperti itu ya kita memfasilitasi anak-anak muda Buleleng untuk berkreativitas. Untuk pelatihannya sendiri terjadwal atau bagaimana, Bleka? Pelatihan sendiri kita terjadwal ya, 1 minggu 3 kali. Jadi kita buka biasanya melalui media sosial Buleleng Social Community. Kita ada link pendaftaran, ya. Kita seminggu 3 kali. Nanti fleksibel jadwalnya, mereka yang menentukan. Kita hanya memfasilitasi peralatan yang ada di sekretariat di Jalan Gagak nomor 5 Singaraja. Jadi kita sudah punya kurikulum sederhana ya. Tapi kalau kita memang bukan lembaga pendidikan resmi sih sebenarnya, tapi kurikulumnya sederhana. Kita juga mengambil ya pelatih-pelatih yang dari sudah profesional di bidang reporter, TV. Ada yang sudah kami ajak kerjasama. Terus beberapa bulan lalu saya juga sempat berbincang dengan Pak Kadis juga, ya Kadis Kominfo, bahwa nantinya mudah-mudahan kita nantinya bisa dibantu untuk tenaga pengajar ya, minimal lah pengetahuan mengenai berita hoax, undang-undang tentang digital seperti apa aturan-aturannya, biar nggak masyarakat terprovokasi ya dengan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, seperti itu Mbak Dewi. Nah, Bleka ini kan sibuk sekali ya, masih pegawai BUMN yang aktif, kemudian di BSC juga. Nih gimana sih Bli kiatnya itu untuk membagi waktunya Bli itu untuk pekerjaan pribadi dan juga untuk kemanusiaan. Ya, jadi sebenarnya di dalam dunia sosial kemanusiaan bukan hanya materi ya yang harus kita bagi ya, bisa kita berbagi melalui pemikiran ya, pemikiran, waktu, informasi. Ya, kita bisa berbagi itu, masyarakat bisa berbagi pemikiran, informasi, waktu, apalagi materi, itu merupakan suatu yatnya ya sebenarnya ya, menurut kepercayaan kita di Hindu. Jadi dengan memberikan informasi saja, kita sudah bisa membantu orang loh. Ya, menyampaikan informasi dari yang membutuhkan kepada dari yang punya kepada yang membutuhkan. Nah, itu merupakan suatu pengabdian lah, amal lah bagi kita. Jadi memang di awal-awal proses pembentukan organisasi ini memang ya kita sendiri yang harus terlibat kan, memberi contoh lah. Karena kita masyarakat kalau nggak diberi contoh, ya akan susah untuk bergerak ya Mbak Dewi ya. Oke, betul sekali. Jadi kita sendiri yang harus terjun ke lapangan. Jadi ya secara organisasi kita kuatkan dulu sehingga nantinya kita bisa mengatur ya secara organisasi walaupun di mana kita berada. Contohnya saya sudah 2019 pindah ke Denpasar, tetapi organisasi masih saya atur jarak jauh, masih tetap eksis. Eksis. Nah, itu gimana kita membangkitkan, membangun budaya ya. Budayanya kita bangun, budaya menyambut beraya, budaya gotong royong kita bangun kepada masyarakat, dan budaya untuk menyisihkan rezekinya berbagi kepada masyarakat yang kurang membutuhkan. Nah, itu konsepnya sih sebenarnya Mbak Dewi.
Oke. Nah, Bli, saya kan salah satu follower di Facebook juga ya, Bli ya. Saya lihat nih aktif sekali dari BSC ini untuk mensosialisasikan mengenai kegiatan-kegiatannya, kemudian para donaturnya, Bli. Gimana sih skemanya, Bli? Jadi mungkin sistemnya seperti apa nggih untuk bisa kita aktif seperti itu? Yeah. Jadi kita sebenarnya membangun budaya sebenarnya ya, budaya untuk merasa terpanggil ya. Jadi di Buleleng Social Community itu kita membangun baik dari unsur terdepan ya, relawan itu ya terdiri dari berbagai unsur. Jadi ada kerjasama dengan para kadus ya, para kepala desa, terus TNI, Polri, Babinsa sama Babin Kamtibmas. Nah, itu ujung tombak dari informasi ya untuk masyarakat yang membutuhkan. Nah, dari teman-teman PKH juga, dari teman-teman dinas sosial juga ikut berperan aktif. Jadi ya kita saling berkoordinasi lah. Nah, sehingga tujuan kita adalah satu-satunya tujuan kan membantu masyarakat yang membutuhkan, itu tujuan utama. Jadi sinergitas itu yang harus kita perkuat. Itu yang kita laksanakan sih sebenarnya. Itu yang kita lakukan. Jadi konsepnya adalah biasanya saya setiap hari Sabtu atau Minggu saya ikut kegiatan langsung. Karena di hari Sabtu Minggu aja saya ada di Singaraja, selebihnya ada di Denpasar sih sebenarnya Mbak Dewi. Jadi waktu itu saya gunakan pada saat kesempatan di Singaraja. Begitu ada informasi 1 minggu itu ya dikumpulkan sama teman-teman relawan ya. Jadi dijadwal. Nah, kalau untuk jadwal yang setiap hari adalah yang rutin dilakukan yaitu pembagian sembako ya, penyaluran sembako. Itu rutin. Rutin yang dilakukan terhadap lansia memang yang belum mendapatkan atau kekurangan ya dari sisi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, itu terus saat ini kita juga mendampingi ya beberapa pasien yang memang dirujuk dari Singaraja ke Sanglah. Nah, itu kita antar jemput setiap hari. Setiap hari antar jemput sesuai dengan jadwal mereka. Nah, terus ada jadwal cuci darah. Cuci darah kita sekarang mendampingi 4 orang gitu. Yang cuci darah yaitu dari daerah Barat, Temukus ada 1 atau 2 ya, dari daerah Bonting juga ada. Nah, kita kalau cuci darah itu kan seminggu 2 kali. Jadi kita jemput dari desanya, dari ujung desa, kita antar ke rumah sakit umum atau rumah sakit Kertausadha sesuai dengan tujuan mereka. Nah, biasanya kalau cuci darah 4 jam atau 5 jam baru dijemput kembali, baru diantar pulang ke rumahnya. Dan akomodasinya itu semua ditanggung oleh? Semua ditanggung. BSC. Ya, Beli ya. Tapi kita sudah filter, ini masyarakat memang betul-betul memang masyarakat yang membutuhkan kurang mampu. Jadi kebanyakan sih mereka sudah tercover case. Nah, cuman mereka belum bisa secara transportasi ya dari desa, apalagi malam ya. Kita di Singaraja kalau transportasi malam kan agak sulit ya kalau transportasi umum. Nah, itu yang kita fasilitasi sekarang ini, Mbak Dewi. Oke, berarti dengan keadaan seperti itu, Beli intens ya berkomunikasi dengan kadus atau kadesnya. Nah, kalau untuk masyarakat umum, Beli Kak, jadi kayak saya nih pengen jadi relawan di BSC, gimana sih caranya? Atau memang harus dari organisasi tertentu atau dari pemerintahan gimana? Atau yang ingin menyumbang lah juga, gimana sih caranya? Aduh, sebenarnya kita buka-bukaan aja di sini ya, karena sebenarnya gini, Mbak Dewi. Jadi saya kagum dengan masyarakat Buleleng ya. Jadi terbuktilah setiap bulannya ya segala program kami bisa tercover. Ya. Jadi semua yang terlibat baik jadi relawan maupun donatur yang di Buleleng Social Community itu setelah saya filter datanya ya hampir 25-30% itu adalah teman-teman dari pegawai negeri sipil ya yang di Kabupaten Buleleng. Saya sering pantau data rekap bulanan. Mungkin secara laporan keuangan sih per NIM per nama mungkin bisa dilihat di media sosial Buleleng Social Community ya, baik Instagram di sana.
setiap 1 rupiah pun kita catat di sana siapa yang berdonasi, terus ke siapa aja yang disalurkan. Jadi setiap awal bulan kita blast, kita jadi benar-benar transparan ya. Transparansinya kita utamakan. Nah, jadi transparansi itu akan membuat program kita berkelanjutan ya, didukung oleh masyarakat luas. Buktinya sekarang sampai di tahun ke-9 ini ya, di tahun 2003 BSC itu udah berhasil menyalurkan 1,7 miliar ya. Itu terdiri dari berbagai program ya, khususnya di Kabupaten Buleleng. Gitu. Nah, itu sih yang terjadi, Mbak Dewi. Oke, kalau untuk sinergi dengan pemerintah dan organisasi lainnya gimana, Bleka? Apakah ada organisasi kemanusiaan lain yang diajak bekerja sama? Kami di sini seperti yang saya utarakan adalah saya mengutamakan sinergitas ya. Nah, jadi kalau dengan pemerintah daerah sudah tentu, ya sudah tentu pasti. Ya buktinya ya kita mulai dari ujung tombak lah dulu. Ya dengan para kadus, dengan pemerintah desa, terus dari kalau bedah rumah sih sering kami disupport dari Dinas Perkimta juga sih. Tetapi di Dinas Perkimta saya apresiasi ya dengan Bu Kades juga. Jadi mereka rutin mengumpulkan secara pribadi juga ya. Dikumpulkan secara pribadi, bukan secara dinasnya, tapi secara pribadinya juga. Secara dinasnya juga mensupport lah. Baik itu kalau kita ada kendala mungkin di lapangan. Terus dari dinas sosial juga sering support kita juga ya. Nah termasuk saya lihat sih dari Kominfo Pak Kadesnya juga ikut terlibat, mungkin di belakang layar sih sebenarnya ya. Karena beliau nggak mau dipublikasi sih sebenarnya, mohon maaf nih. Nah itu, nah dari pemimpin-pemimpin ya banyak sih yang terlibat, Mbak Dewi. Dari orang pribadi juga banyak ya, sehingga saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat ya, baik dari instansi pemerintah maupun dari instansi swasta maupun dari masyarakat umum ya, khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng yang selalu mensupport kegiatan Buleleng Social Community sehingga bisa sustain ya sampai 9 tahun ya di tahun 2024 ini. Oke, luar biasa sekali ya Pak Eka ya, dan hal ini juga membuktikan bahwa ternyata di Buleleng ini sebenarnya banyak yang peduli ya Pak Eka, Beli Eka ya, banyak yang peduli terhadap kemanusiaan, hanya saja ada yang mau dipublish, ada yang di belakang layar ya. Oke. Tapi sebagian besar di belakang layar di sih belakang sebenarnya. Layar. Justru Mbak Dewi, yang di belakang layar itu yang luar biasa loh. Oke, ya betul ya kan? sekali. Ya. Jadi mereka memberikan bantuan, tetapi tolong jangan dipublish ya. Nonim gitu ya. Nonim ya. Tetapi kita tetap laporkan juga. Biasanya kita pakai inisial sih. Mungkin nanti kalau di laporan keuangan kita ada inisial AS, ANI. Nah itu kita pakai inisial sih sebenarnya semua. Karena mereka secara informasi, secara privasi kan mereka harus terjaga sebenarnya sesuai dengan permintaan mereka. Tetapi kalau memang yang sudah kita izin boleh dipublikasi, boleh silakan ya, baru kita publikasi. Itu sih Mbak Dewi. Oke, baik Beli Eka, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan nih Beli Eka. Tapi sebelumnya kita jeda dulu, kita buat sahabat Buleleng penasaran. Bikom kembali setelah jeda berikut. Halo Semeton, Buleleng, saksikan Bikom, Bincang Komunikasi, sebuah program dari Pemka Buleleng melalui Dinas Kominfo yang akan mengulik topik terkait pembangunan dan kemajuan Bumi Panji Sakti dari narasumber yang terpercaya. 1 episode setiap minggunya. Stay tune di channel YouTube Pemka Buleleng. Bikom, Bincang Komunikasi. Sahabat Buleleng, kembali lagi dalam Bikom, Bincang Komunikasi, dan masih bersama Bli Eka Tirtayana, Ketua dari Buleleng Social Community. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Bli Eka. Nah, Bli Eka, saya sempat lihat nih Bli Eka ya, Bli Eka itu sempat diundang ya di sebuah program acara bergengsi di sebuah TV nasional. Nah, bisa diceritakan Bli Eka gimana pengalamannya?
Nah, sebenarnya tujuan saya berpikir sebenarnya ya di awal tuh ya. Jadi tujuan saya melakukan ini murni sebenarnya, bukan untuk mencari popularitas ya, bikin terkenal atau ini. Nah, sempat pada saat itu saya menolak sih sebenarnya awalnya. Jadi begitu diundang pertama, diundang maunya ke Jakarta kan waktu itu kan. Jadi lah untuk apa sih harus ini dibesar-besarkan di publikasi atau ini enggak usah lah gitu kan. Ya tetapi berpikir adalah sesuatu yang positif ya, yang harus kita pikirkan adalah mungkin dengan jalan ini saya bisa akan berbuat lebih banyak lagi. Ya kan? Bisa saja sih berpikir banyak masyarakat yang pengen membantu tetapi dia channelnya nggak ada, salurannya nggak ada, bingung mau kemana. Nah itu, jadi melalui media itu saya cobalah. Setelah ditawarin yang ketiga kalinya, ya udah saya ambil peluang itu, ya. Saya ambil peluang itu, ya kebetulan juga sih, Mbak Dewi. Itu tampilnya cuma acara itu dipindah di Bali, di Udayana waktu itu di kampus Udayana. Ya udah, mumpung di Bali dekat ya di Bali kan. Okay. Ya udah, saya hadir pada saat itu. Jadi memang pada saat itu saya baru pertama kali ya secara hidup ya selama hidup menghadapi audiens yang hampir ribuan ya itu. Saya nonton loh YouTube-nya ya, itu. hampir ribuan lah. Hampir ribuan, ya udah kita mengalir aja karena memang itu suatu rutinitas yang saya lakukan setiap minggu ya. Rasa grogi, rasa takut ya pasti ada sih awal-awal Mbak Dewi. Ya tetapi saya berpikir ini untuk sesuatu hal yang lebih besar, biar membantu lebih besar masyarakat Buleleng khususnya, ya kenapa enggak. Nah makanya saya punya pengalaman dari sana, ya mendongkrak juga sih kepercayaan masyarakat untuk membantu, ikut peduli ya kepada masyarakat yang membutuhkan lainnya. Nah itu membawa hal positif lah bagi organisasi, bagi personal saya sendiri ya, sehingga sampai sekarang di tahun 2024 ini hampir 9 tahun ya BSI berdiri ya, setiap kegiatan yang kita lakukan ya berjalan sesuai dengan harapan lah. Itu Mbak Dewi. Oke Bli Eka, kembali lagi ke soal bantuan Bli Eka ya. Nah untuk di BSC sendiri itu menerima bantuan hanya berupa uang atau mungkin kalau ada sahabat Buleleng ingin menyumbangkan buku atau mungkin sembako atau gimana Bli? Gimana? Ya, jadi seperti yang saya ceritakan tadi ya, berbagi itu bukan hanya sekedar materi ya. Informasi juga bisa kasih informasi ke kami di mana ada masyarakat yang membutuhkan juga bisa. Terus dengan tenaga juga bisa menjadi relawan. Contoh, misalkan, di sana ada orang yang perlu bantuan, misalkan, ya kan ada anak yatim piatu yang putus sekolah, mungkin setiap bulan membantu kami menyalurkan biaya sekolah juga boleh. Atau di sana ada lansia yang butuh bantuan setiap bulan sembako. Ya menjadi perpanjangan tangan kami juga boleh. Nah untuk bantuan berupa materi sebenarnya adalah boleh berupa uang, sembako ataupun pakaian yang layak pakai. Nah itu bisa disalurkan ke sekretariat kami di Jalan Gagak nomor 5. Mungkin informasi sekretariat kami ada di Instagram Buleleng Social Community, di Facebook, di website juga ada ya. Nah terus untuk bantuan yang berupa pemikiran ya, contoh misalkan kita bangun kelompok mengajar di 8 tempat di Kabupaten Buleleng. Di Temukos ada 2, di BBT ada 2, Kebu Tambahan ada 2, di mana lagi Kayu Putih Melaka ada 2. Di sana ada juga. Sama di sekretariat di Jalan Gagak juga ada kelompok belajar ya. Di sana anak-anak gratis ya, belajar nari sesuai dengan jadwal, terus belajar matematika, bahasa Inggris. Nah itu gurunya kita siapin. Jadi gurunya juga nggak dibayar, gurunya juga dari relawan juga. Nah, kenapa saya sampaikan dengan pemikiran, dengan ilmu pun kita bisa berbagi pengetahuan ya. Misal contohnya ada yang memang ahli bahasa Inggris atau
bisa ngajar matematika, ya jadi relawan pengajar. Ingin juga gabung boleh. berarti Ingin gabung, diterima sekali ya beliau. ya betul. Itu isi yang kita lakukan sehingga semua kegiatan ya termasuk kegiatan pembelajaran kita sustain ya sampai sekarang tetap jalan, bukan angkat-angkat tai ayam lah dibilangnya. Ya luar biasa sekali ya. Jadi sahabat Buleleng tidak terpaku dari materi saja. Mungkin sahabat Buleleng ada yang ingin bergabung menjadi relawan, bisa bahasa Inggris atau bisa nari, bisa langsung ke sekretariat juga bisa beli ya, atau kontak person kan sudah tercantum juga ya beli ya di medsosnya sudah tercantum Ya, atau sudah ada. Jadi di setiap postingan kami di sosial media kami di sana juga di profil juga sudah ada ya kontak tercantum juga website juga kita ada ya Buleleng Social Community. Terus WA khusus admin ada ya 0877 6501 0383. Jadi itu ada di setiap media sosial kami. Ya, jadi kalau masyarakat memang ada informasi apapun ya bisa menginfokan ke sana baik itu untuk berbagi ataupun menjadi relawan. Jadi sudah gampang sekali sebenarnya sahabat Buleleng. Nah, Beli Eka, dalam setiap kegiatan itu apakah Beli Eka menemukan kendala atau permasalahan mungkin yang bisa di-sharing bagaimana dan solusinya menurut Beli Eka? Ya tentu setiap sesuatu yang kita kerjakan itu kan nggak semuanya berjalan dengan lancar ya. Betul. Jadi tentunya pasti ada tantangan lah ke depannya. Jadi yang selama ini kita hadapi adalah tentunya pertama kita pasti nggak bisa membantu semuanya kan. Betul. Mengcover. Nah contohnya dari data ajuan bedah rumah yang kami terima sampai saat ini ya. Jadi yang bedah rumah kita terima itu khususnya adalah yang menjadi terkendala itu sebenarnya dari program pemerintah sih sudah ada. Cuma ada yang kendala karena pemilikan lahan ya. Nah, kalau lahannya bukan milik sendiri kan susah. Biasanya kalaupun lahannya bukan milik sendiri ya kita usahakan bantu juga dengan catatan adalah mereka dikasih peminjaman lahan minimal 10 tahun untuk tinggal di sana. Ya kita buatkan rumah sederhana aja lah yang non finishing. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah ya tentunya setiap ajuan ke kami ya tentunya kita dibantu dari donatur-donatur yang ada di belakang kami. Itu baik itu orang pribadi kebanyakan sih sebenarnya ya dari unsur seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng. Contoh misalkan ada case bedah rumah biasanya kita posting. Ini yang mau kita akan bedah rumah. Nah, begitu sudah terkumpul 15 sampai 20 juta baru kita kerjakan. Nah, itu sih yang kita lakukan kendala kita ya. Di sisi pendanaan sih memang itu yang menjadi kendala utama sih untuk bantuan yang berupa material. Tetapi kalau untuk bantuan yang berupa non material sih masih bisa kita siasati. Seperti untuk di sisi pendidikan ya masih bisa kita lakukan. Nah, terus yang ketiga adalah banyak masyarakat yang memang masih terkendala untuk pengobatan ya khususnya masyarakat yang rujuk ke rumah sakit Sanglah. Ya, jadi mereka sudah tercover jaminan kesehatan dari pemerintah, cuma kendalanya adalah biaya perjalanan atau akomodasi selama mereka itu melaksanakan pengobatannya. Transport dari Singaraja ke Denpasar atau bolak-balik. Nah, terkendala itu sih. Jadi BC baru punya 2 kendaraan ya, ambulan kemarin itu awalnya satu itu udah overload sebenarnya ya, dari Singaraja ke Sanglah bolak-balik, terus dari Singaraja mungkin ke Grogga atau ke daerah timur. Nah itu udah mobilingnya udah tinggi sekali. Tetapi tahun kemarin Astengkare ya ada dari masyarakat Buleleng yang mungkin sudah sukses di Denpasar ya, salah satu pengusaha karena kendaraan kita sering dilihat di rumah sakit Sanglah ya, paling setiap hari ada di sana ya, tiba-tiba nggak tahu tanpa informasi kita sudah dibawakan kendaraan terbaru ya, ambulan ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi sekarang ini kita bisa melayani ya dengan 2 kendaraan operasional itu untuk masyarakat Buleleng yang membutuhkan. Nah, cuman ya itu masih kewalahan juga sih Mbak Dewi. Karena kita harus mengatur jadwal
yang agak-agak betul-betul harus teratur gitu. Iya. Itu. Ya karena ternyata banyak sekali juga masyarakat yang perlu dibantu ya, Ya, Beli Eka betul, ya. ya. Oke. Nah terakhir nih Beli Eka, untuk harapan Beli Eka sendiri terhadap pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat Buleleng khususnya tentang keberadaan BSC ini, Beli Eka. Ya, jadi harapannya sih selalu sama ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat bisa memperhatikan kami juga ya. Selama ini sih sudah diperhatikan sih, tetapi dengan kendala mungkin siapa tahu mungkin dari pemerintah bisa membantu kendaraan operasional nambah 1 untuk ambulan gitu misalkan ya. Tetapi dari sisi personal ya pribadi dari teman-teman yang duduk di pemerintahan sih sudah sangat support secara pribadinya ya. Ya mudah-mudahan nanti secara kedinasan mungkin selalu kami disupport kendaraan operasional, mungkin ambulan tambah 1 armada lagi, sehingga kami juga bisa mengcover lah banyak masyarakat yang membutuhkan. Ya selama ini sih sinergi kami dengan dinas-dinas terkait sih sudah berjalan lancar ya, berjalan dengan baik ya. Nah terus harapan kami ke masyarakat Buleleng ya, jadi saya punya impian ya, mudah-mudahan semakin banyak ya masyarakat Buleleng yang sadar, yang terketuk hatinya, sehingga menyisihkanlah rezeki atau penghasilannya ya, nggak harus ke kami, tetapi boleh ke organisasi-organisasi kemanusiaan lainnya yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga harapan kami ya pengentasan kemiskinan yang ada di Buleleng bisa berhasil lah, bisa ditekan lah. Ini harapannya ke depan. Itu sih. Jadi untuk menekan pengentasan kemiskinan kan ya bukan harus tanggung jawab pemerintah saja sih. Betul. Sebenarnya ya kita sebagai warga masyarakat, warga negara juga punya kewajiban ya untuk membantu dalam hal ini. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih sekali Beli Eka sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita di sini, dan tentu menjadi harapan kita bersama setelah podcast ini akan semakin banyak ya Beli Eka ya, sahabat Buleleng yang terketuk hatinya sedikit-sedikit, kalau banyak Ya, yang bisa jadi bukit ya. menjadi bukit ya Beli Eka ya, betul Jadi sekali. banyak yang terfasilitasi jadinya. Oke, sekali lagi terima kasih Beli Eka dan tetap semangat, salam kemanusiaan. Baik, sahabat Buleleng, demikianlah Bikom Bincang Komunikasi edisi Buleleng Social Community episode kali ini. Terima kasih yang sudah setia menyaksikan dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu kembali dalam Bikom episode selanjutnya. Together we can do. Sampai jumpa. Oke.